Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 101. Meskipun Li Dong meninju dia kembali sekarang, dia tidak berpikir Li Dong adalah master-master. Sangat sederhana, master-master terlalu langka. Dan dia tahu setiap master-master di seluruh selatan. Jadi dia berpikir bahwa Li Dong hanyalah seorang kuaso Grandmaster, kuaso Grand yang lebih baik darinya. Dan tepat ketika jurus pamungkas mereka hampir mengenai Li Dong bergerak. Dia hanya bergerak sedikit. Sosok itu bergetar sejenak, dan jurus pamungkas ketiganya melewati tubuh Li Dong dan langsung jatuh. Tampaknya semua ini ada dalam perhitungan Li Dong. Di kejauhan, master besar di sebelah Wang Wu melihat pemandangan ini, matanya sedikit memadat. Orang lain tidak bisa melihat betapa indahnya keterampilan mengelak Li Dong, tapi dia bisa. Sangat kuat, hanya beberapa sentimeter gerakan, menghindari serangan penuh dari 3 Grandmaster kuasi. Kekuatan semacam ini hanya tersedia untuk Grandmaster. Dia bisa melakukannya secara alami, tetapi yang mengejutkannya adalah orang itu terlalu muda. Tuan muda seperti itu, dia merasa tercengang, lebih terkejut. Dahu sangat marah ketika jurus pamungkasnya gagal. Dia membanting kakinya dan tanah bergetar. Kemudian dia berbalik, dengan 1 pukulan, 2 pukulan, dan puluhan pukulan dalam sekejap, yang masing-masing ditujukan ke kepala Li Dong. Jika dia dipukul, kepala Li Dong akan meledak seketika. 3 harimau lainnya mengubah gerakan pamungkas mereka seperti 4 harimau, 1 kiri dan kanan lainnya, menyerang permainan Li Dong berikutnya. Dan kerjasamanya sangat diam-diam, dan momentumnya seperti pelangi. Mengubah menjadi master umum mungkin sedikit rumit, dan Anda bahkan mungkin terkena tipuan, dan cederanya akan serius. Sayangnya, yang mereka hadapi adalah Dewa Perang Timur. Dihadapkan dengan gerakan pamungkas dari ketiga orang ini, mata Li Dong akhirnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia bekerja keras. Tanpa basa-basi, tubuhnya tiba-tiba diturunkan, dan dia langsung menghindari serangan harimau besar dan 4 harimau, dan pada saat yang sama membanting pukulan ke arah 3 harimau. Dentur. Segera setelah pukulan ini dilempar, ada ledakan sonik di udara. Wajah Sanhu berubah total. Dia bisa merasakan bahwa kengerian pukulan lawan, terutama momentum yang menghancurkan, hampir membuatnya tidak bisa bernapas. Ledakan. Bunyi kel-ka. Pukulan ini dengan keras bertabrakan dengan tinju Sanhu. Apa? Ekspresi Sanhu berubah, seluruh lengannya langsung tertekuk, dan suara patah tulang terdengar dari persendian. Namun, tangisannya hanya jatuh dan berhenti tiba-tiba. Tapi Li Dong mengirim pukulan lain dan memukulnya di dada. Cepat, terlalu cepat, itu hampir tidak dapat dipercaya, begitu cepat sehingga bahkan Sanhu tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan dia dipukul di dada dengan pukulan. Engah. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih menakutkan. Sanhu terbang terbalik, terbang 10 meter penuh sebelum jatuh ke tanah, dan berhenti bergerak. Bab 102. Kekuatan pukulan Li Dong secara langsung menghancurkan vitalitasnya, dan organ-organ dalamnya pecah menjadi ampas, dan para dewa sulit untuk diselamatkan. Yang termuda, melihat pemandangan ini, harimau besar itu tercengang. Namun, sebelum dia benar-benar marah, Li Dong bergerak lagi, masih meninju. Ledakan. Ruang itu tampak bergetar hebat, dan kemudian Dahu melihat saudaranya yang lain, Sihu, yang dipukul di dada dengan pukulan Li Dong dan terbang keluar lagi. Ledakan. 4 macan jatuh ke tanah di kejauhan, dan mereka juga kehilangan suara, membunuh mereka seketika. 2 pukulan. 2 kuaso Grandmasters dibombardir dan dibunuh. Tampaknya di tangan Li Dong, dia baru saja membunuh 2 ekor ayam. Pada saat ini, Dahu tertegun dan melupakan amarahnya. Tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia adalah kepala dari 5 harimau,
pada kenyataannya, kekuatan mereka berlima serupa. Sekarang 3 harimau terbunuh dan 4 harimau terbunuh dengan satu pukulan, bagaimana dia bisa menahan pukulan Li Dong? Saat ini, hati Dahu hanya memiliki rasa takut dan penyesalan. Lebih luar biasa. Di sisi Zhao Sanhe, bagaimana mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan yang akan membunuh Grandmaster Kuasi dengan satu pukulan? Ini adalah kekuatan yang dimiliki Grandmaster sejati. Dan mereka sebenarnya ingin datang untuk membunuh Zhao Sanhe dan meratakan lingkaran bawah tanah Laut Cina Timur. Ini mencari kematian sendiri. Tanpa ragu, Dahu berbalik dan melarikan diri. Namun, dia hanya bergegas keluar untuk 2 langkah dan berhenti lagi, melihat Li Dong yang muncul di depannya seperti hantu, mulutnya terbuka lebar. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan kata itu. Kemudian tinju dengan cepat menyorot matanya, dan saat berikutnya, bang. Kedengarannya seperti suara retakan semangka. Harimau besar, kepala 5 harimau, juga dibombardir dan dibunuh. Setelah membunuh ketiga orang ini, Li Dong melihat ke arah Zhao Sanhe. Dalam waktu singkat ini, Zhao Sanhe dihancurkan dan dipukuli oleh 2 harimau dan 5 harimau, sangat malu, dan sekarang dia mulai berputar, dan saya khawatir dia akan dikalahkan dalam beberapa saat. Li Dong menggelengkan kepalanya, lalu menghilang di tempatnya. Ledakan, ledakan. Detik berikutnya, 2 harimau dan 5 harimau yang bertarung dengan Zhao Sanhe terbang hampir bersamaan setelah beberapa per 10 detik. Sebuah tanda tinju muncul di dada mereka, yang runtuh, dan potongan-potongan organ internal menyembur keluar dari mulut mereka, jatuh ke tanah seperti boneka yang ditinggalkan, dan mati karena marah. Di tangan Li Dong, yang disebut Tuan Semu itu lemah seperti semut. Baiklah, Li Dong bertanya dengan lemah, menatap Zhao Sanhe. Bagus. Zhao Sanhe menghela nafas dan tersenyum pahit, terima kasih, saudaraku, telah mengambil gambarnya. Petik 2. Dia masih memandang dirinya tinggi-tinggi, berpikir bahwa dia akan mampu menahan setidaknya 3. Tapi saya tidak menyangka bahwa hanya pihak lain yang mengirim 2, jadi dia dihancurkan dan dipukuli. Jika bukan karena langkah terakhir Li Dong, dia pasti sudah dipukuli sampai mati. 5 harimau di ibu kota provinsi ini dapat bercampur hingga hari ini, dengan reputasi yang begitu terkenal, itu benar-benar bukan vegetarian. Li Dong mengangguk, menatapnya, dan akhirnya menatap Wang Wu dan yang lainnya yang berdiri di sana dan tidak bergerak. Pada titik ini, 5 harimau di ibu kota provinsi telah berakhir, dan mereka semua dibunuh oleh Li Dong. Wang Wu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira pemuda ini akan begitu kuat. Termasuk calon master, mata yang menatap Li Dong sungguh-sungguh. Pria ini terlalu kuat, dan kekuatannya benar-benar tidak sesuai dengan usianya. Karena dia benar-benar terlalu muda, dia ingat bahwa di seluruh dunia timur, tuan muda seperti itu sepertinya tidak ada. Mungkinkah ini Grandmaster yang baru saja dipromosikan? Li Dong melihat medan perang Scar, hanya untuk melihatnya dan kemudian dia mengalihkan pandangannya. Setelah pertempuran, Scar dan yang lainnya masih melakukan kekerasan. Bahkan jika jumlah yang disebut elit yang dibawa oleh 5 harimau ibu kota provinsi lebih dari 200, mereka masih belum cukup untuk melihatnya. Hancur. Benar-benar hancur. Selain itu, 5 harimau dibunuh oleh Li Dong, dan para elit ibu kota provinsi bahkan kehilangan kepercayaan diri mereka dalam pertempuran dan langsung pingsan. Bahkan 5 harimau yang paling kuat pun mati, apa yang bisa mereka lakukan? Segera, orang-orang yang tersisa menyerah secara langsung, dan mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Giliranmu. Petik 2. Li Dong memandang Wang Wu dan yang lainnya dan tersenyum lembut. Bab 103. Paman Song. Ekspresi Wang Wu berubah, dan dia melihat ke master yang kuat di sebelahnya. Adegan di mana Li Dong membunuh 5 macan tadi terlalu mengejutkan. Ada bayangan besar di hati Wang Wu. Dia tidak bisa menahan ilusi di dalam hatinya,
seolah-olah selama lawan menembak, dia akan dipukuli sampai mati. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa aman adalah tuan besar di sebelahnya. Ini dikirim oleh keluarga Cui untuk melindunginya, dan itu adalah satu-satunya dukungannya. Tanpa tuan besar ini, memberinya 100 keberanian dan tidak berani datang ke Zhao Sanhe untuk membalas dendam. Tidak apa-apa, denganku, mereka tidak bisa menyakitimu. Grandmaster bernama Paman Zong berkata dengan ringan. Wang Wu menghela nafas lega dan bertanya, Paman Zong, apakah kamu yakin akan mengalahkan orang itu? Jika saya membagi hidup dan mati, saya akan terluka, dan dia akan mati, kata Paman Zong dengan wajah bangga. Kalau begitu Paman yang setia, orang ini, aku akan menyerahkannya padamu. Wang Wu dengan hormat berkata. Paman Zong mengangguk, dan perlahan melangkah maju, tatapannya jatuh pada Li Dong, sangat serius. He Zong dari keluarga Cui di utara bawah, berani bertanya siapa yang mulia. Li Dong berkata ringan, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Petik 2. Mata Paman Zong sedikit menyipit, yang mulia, memandang rendah saya. Anda dan saya sama-sama tuan yang hebat, jadi Anda bisa bertemu satu sama lain di masa depan jika Anda meninggalkan nama Anda. Dia sedikit marah. Pemuda ini terlalu sombong. Bagaimanapun, dia juga seorang master yang hebat, bahkan di keluarga Cui. Patriark sangat sopan kepadanya, tidak ada yang berani berbicara dengannya seperti ini. Tidak perlu, kamu akan mati di sini nanti, aku tidak tertarik berbicara omong kosong dengan orang mati. Li Dong berkata ringan dengan tangan di punggungnya. Kata-kata ini bahkan lebih sombong. Tampaknya berdiri di depannya bukanlah tuan yang hebat, tetapi seekor kucing dan seekor anjing. Pada saat ini, Scar dan yang lainnya telah menyelesaikan pertempuran mereka, dan mereka tidak bisa menahan rasa panik ketika mereka mendengar kata-kata Li Dong. Kakak tertua adalah kakak tertua, itu benar-benar terlalu sombong. Tapi aku suka itu. Oke, kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu membiarkanku mati. Petik 2. Paman Zong berteriak dengan marah. Kalau begitu ayo, biarkan aku melihat apa yang dimiliki tuan dari keluarga Cui Utara. Li Dongdan tersenyum. Penampilannya yang tenang dan tenang membuat Paman Zong semakin kesal. Sombong, mati untukku. Paman Zong menembak, kaki kanannya terbanting ke tanah, lantai langsung hancur, dan seluruh orangnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Li Dong secara langsung. Kecepatannya sangat cepat, dan itu akan tiba dalam sekejap mata. Saat jaraknya masih 2 meter dari Li Dong, Paman Zong berteriak pelan dan tiba-tiba menamparkan pinggangnya, ada pedang lembut di tangannya, dan langsung jatuh ke arah Li Dong. Li Dong tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi hanya sedikit berbalik. Hah! Pedang lembut itu hampir jatuh ke hidung Li Dong. Ekspresi Paman Zong tidak berubah, begitu dia memutar pergelangan tangannya. Pedang lembut itu segera mengubah arahnya dan menebas leher Li Dong. Kong. Namun, Li Dong membanting tangan kanannya, dan benar-benar menjepit pedang lembut itu dengan 2 jari. Pada saat ini, wajah Paman Zong berubah. Dengan wajah penuh ketidakpercayaan, meskipun dia tidak mencoba yang terbaik dalam serangan ini, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dijepit oleh master level yang sama dengan 2 jari. Tetapi Li Dong melakukannya. Tangan Paman Zong yang lain tiba-tiba mengepal dan menghantamkannya ke kepala Li Dong. Wajah Li Dong tanpa ekspresi, dan dia juga melancarkan pukulan. Ketika kedua kepalan tangan itu saling bersentuhan, sebuah angkatan udara menyapu mereka berdua, dan debu di tanah beterbangan. Li Dong tetap diam, tetapi Paman Zong mengguncang tubuhnya dengan keras, wajahnya memerah. Kekuatannya tidak apa-apa, kata Li Dong ringan. Paman Zong mengertakkan gigi dan berteriak keras, lepaskan. Dia menjalankan mesin udara, pergelangan tangannya tiba-tiba berputar, dan pedang lembut di tangannya tiba-tiba berputar. Li Dong benar-benar melepaskannya. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, pedang lembut di tangan Paman Zong dengan cepat mengayun,
dan untuk sementara, Han Mang menutupi bagian vital tubuh Li Dong. Bab 104. Namun, ekspresi Li Dong tetap tidak berubah. Dia hanya menggerakkan kakinya terus-menerus mengubah posisi. Semua pancaran dingin itu terhuyung-huyung ke tubuhnya, tanpa menyakitinya sedikit pun. Dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya. Setelah Zongsu menyelesaikan satu set ilmu pedang, dia mundur dengan tajam, dan menjauhkan diri dari Li Dong. Li Dong tidak mengejarnya, tetapi hanya saling memandang. "Siapa kamu?" Paman Zong memandang Li Dong dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kejutan di hatinya saat ini seolah-olah sungai kewalahan. Apa yang dia gunakan barusan adalah kumpulan ilmu pedang yang paling membanggakan dalam hidupnya. Dengan set ilmu pedang ini, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang mati di bawah pedangnya. Bahkan seorang pria kuat dengan level yang sama menghadapinya dengan set ilmu pedang ini, bahkan jika dia bisa mengatasinya, dia mungkin akan terluka. Namun, pihak lain telah menghindari semuanya, dan tampaknya dapat melakukannya dengan mudah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini berarti kekuatan lawan lebih kuat darinya. Pada saat ini, Li Dong berbicara. "Kamu membuat begitu banyak trik, sekarang giliranku. Aku hanya membuat satu tendangan. Jika kamu bisa menangkapnya, aku akan menyelamatkanmu." Petik 2. Setelah berbicara, Li Dong bergerak. Ledakan. Li Dong berjongkok sedikit, dan kemudian tanah tiba-tiba runtuh, dan debu menggulung. Kekuatan mengerikan yang diunggah dari tubuh Li Dong ke tanah, dan tanah tampak bergetar. Berdiri tidak jauh, Zhao Sanhe dan Dao Skar dan yang lainnya memperhatikan satu persatu, tidak berani terganggu sama sekali. Meskipun mereka telah melihat Li Dong mengambil satu tembakan dan membunuh seorang Grandmaster, mereka masih tidak ingin melewatkan pemandangan yang begitu indah. Tembakan kakak terlalu jarang. Tidak baik. Momentum hanya Li Dong membuat tanda peringatan di hati Paman Zong naik ke ekstrim. Wajahnya penuh kengerian, dan kengerian di hatinya membuatnya mundur dengan cepat. Tapi Wang Wu dan yang lainnya terkejut ketika melihat tindakan Paman Zong. Mengapa Paman Zong mundur tanpa melawan? Ketika mereka terkejut, Li Dong akhirnya bergerak. Ledakan. Seolah-olah meteorit jatuh ke tanah, guntur terdengar di tanah yang rata. Seluruh tanah bergetar hebat, dan Li Dong menghilang di tempatnya. Dan di mana dia berdiri, sebuah retakan muncul, memanjang sepanjang jalan, beberapa meter panjangnya. Ini tidak mungkin. Paman Zong hampir menatap keluar ketika dia melihat pemandangan ini. Di matanya, Li Dong telah berubah menjadi bayangan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, bergegas ke arahnya, dan kemudian terbang keluar dengan satu tendangan. Sangat kuat. Murid Paman Zong tiba-tiba berkontraksi, dan tanpa sadar mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Sesosok terbang terbalik dan menghantam tanah dengan keras, menyemburkan seteguk darah, dan batuk dengan keras. Sosok ini secara alami adalah paman yang setia. Dadanya tenggelam dalam-dalam, dan dia tidak tahu berapa banyak tulang yang dia patahkan, dan pakaiannya ternoda merah darah. Li Dong muncul di tempat dia berdiri sekarang, dengan tangan di punggungnya, berdiri dengan bangga. Batuk-batuk-batuk, Paman Zong batuk darah dan tersenyum pahit. "Aku seharusnya berpikir bahwa pada usia yang begitu muda, tetapi dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu, hanya yang legendaris yang dapat melakukannya. Saya salah. Jika saya tahu Anda berada di Laut Cina Timur, saya tidak akan datang ke sini. Tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Untungnya, sebelum saya mati, saya dapat melihat kekuatan Anda yang sebenarnya. Saya tidak menyesal." Petik 2. Saat dia berkata, suaranya secara bertahap diturunkan. Bab 105. Tendangan Li Dong tidak hanya menghancurkan organ internalnya, tetapi juga menghancurkan seluruh tulangnya. Mampu bertahan sampai sekarang adalah dasar dari latihan kerasnya selama puluhan tahun. Sejauh ini, Tuan Besar keluarga Cui Utara telah mati dalam kemarahan. Tapi begitu. Petik 2. Tuan Besar keluarga Cui Utara,
saya pikir dia sangat kuat. Petik 2. Li Dong melengkungkan bibirnya, wajahnya menghina, dan bahkan lebih kecewa, Ding Yang di ibu kota provinsi hanya sedikit lebih kuat. Petik 2. Ketika Wang Wu mendengar ini, wajahnya menjadi lebih pucat. Nama ibu kota provinsi Ding Yang, bahkan jika dia jauh di utara, telah mendengarnya. Sederhana saja, karena ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat master, dan masing-masing dari mereka memiliki reputasi yang hebat. Berita pembunuhan Ding Yang juga menyebar ke utara, yang menyebabkan kehebohan pada saat itu. Sekarang sepertinya Ding Yang dibunuh oleh pria di depannya ini. Hati Wang Wu penuh dengan kepanikan. Sekarang bahkan ketergantungan terbesarnya, Paman Zhong telah terbunuh, bagaimana dia bisa bermain? Hanya mengandalkan orang-orang ini, masih ingin membunuh Zhao Sanhe, membunuh Li Dong dan yang lainnya. Benar-benar mustahil. Kamu yang tersisa, apakah kamu menyerah atau melawan permainan? Li Dong berkata dengan tenang. Dia menatap mata Wang Wu seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Tapi tidak heran orang ini, bagaimanapun juga, tidak ada yang mengira bahwa Dewa Perang Timurnya yang bermartabat akan muncul di sini. Salahkan nasib buruk orang ini. Yang lain yang dibawa oleh Wang Wu tampak ngeri. Baru saja mereka melihat dengan mata kepala sendiri 5 harimau di ibu kota provinsi terbunuh, dan lebih dari 200 orang yang mereka bawa, tidak ada dari mereka yang berdiri sekarang. Yang paling membuat mereka kehilangan keinginan adalah kematian He Zong. Dengan satu tendangan, Li Dong terbunuh. Itu tuannya. Bahkan orang-orang yang sangat kuat seperti Grandmaster telah terbunuh dengan satu tendangan. Orang-orang seperti mereka sama lemahnya dengan semut di mata pihak lain. Semua orang menggigil. Kau tahu siapa aku? Wang Wu bertanya dengan suara gemetar. Oh, kalau begitu, beritahu saya siapa Anda. Li Dong bertanya dengan penuh minat. Tentu saja dia tahu bahwa orang ini berasal dari keluarga Cui Utara, dan dia juga tahu bahwa orang ini adalah Wang Wu, yang masuk ke dalam keluarga Cui dari keluarga Wang. Orang-orang seperti itu, di mata Li Dong, seperti semut. Saya dari keluarga Cui Utara, apakah Anda tahu keluarga Cui Utara? Wang Wu Sese dengan gemetar berkata, kamu tidak bisa memindahkanku. Jika kamu memindahkanku, keluarga Cui tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Jangan berpikir bahwa jika kamu membunuh Paman Zhong, kamu tidak akan terkalahkan. Kekuatan keluarga Cui jelas tidak seperti yang Anda bayangkan, bahkan seluruh raksasa di Laut Cina Timur tidak dapat berdiri bersama. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu aku sangat takut. Li Dong tersenyum dan berkata, kalau begitu, haruskah aku meminta maaf padamu? Wang Wu terkejut. Tapi dia bisa mendengarnya dengan nada main-main. Dia menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Paman Zhong tidak sehebat manusia, jadi biarkan aku pergi. Aku berjanji bahwa keluarga Cui tidak akan merepotkanmu dengan urusan hari ini, bagaimana? Tidak begitu. Li Dong menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tahu bagaimana Wang Xing meninggal? Wang Wu terkejut lagi dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Dia hanya tahu bahwa Wang Xing dibunuh oleh orang-orang Zhao Sanhe, tetapi dia tidak tahu bagaimana dia mati. Bahkan, dia datang terlalu terburu-buru, dia tidak mendapatkan banyak detail dan informasi, sehingga dia ingin membalas dendam atas kehadiran master hebat di sampingnya. Tapi saya tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Li Dong tersenyum. Aku bisa memberitahumu sekarang bagaimana Wang Xing meninggal. Petik 2. Zhao Sanhe segera mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah foto. Di foto itu, tidak ada seorang pun, hanya satu bunga yang sangat halus. Wang Wu sedikit bingung dan tidak tahu apa artinya. Bab 106. Apakah kamu pikir bunga ini mekar dengan sangat indah? Apakah pupuknya sangat bergizi? Mengapa kamu tidak menebak dari apa pupuk bunga ini? Li Dong tersenyum. Kata-kata jatuh. Wajah Wang Wu langsung memucat. Sepertinya jiwanya terkuras. Tidak peduli seberapa bodohnya dia,
dia bisa memikirkan arti dalam kalimat ini. Huafei, kematian Wang Xing, bukankah itu berarti mayat Wang Xing dikubur sebagai pupuk bunga? Wang Wu langsung pingsan. Dia meraung, lalu lari. Semua kekuatannya meledak, semua potensinya terkuras, dan dia berlari lebih cepat dari setiap waktu dalam hidupnya. Melihat dia melarikan diri, yang lain mengikuti dan melarikan diri. Jangan simpan satu. Mata Li Dong dingin, dan dia berkata dengan ringan. Hah. Bekas luka mereka pindah, tersebar di sekitar, mengejar orang-orang itu. Kecepatan mereka lebih cepat dari orang-orang itu. Hanya 10 detik seseorang disusul, dan kemudian mereka dibombardir dan dibunuh dengan kejam. Tapi Li Dong tidak bergerak, berdiri diam, seolah-olah dia tidak melihat Wang Wu melarikan diri. Dia tidak bergerak, jadi tentu saja Zhao Sanhe bergerak, dan mengejar Wang Wu. Dalam waktu sekitar 2 menit, Zhao Sanhe menyusul Wang Wu. Keduanya bertarung sebentar. Wang Wu dikalahkan dan dijatuhkan ke tanah oleh Zhao Sanhe. Klik. Zhao Sanhe tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan langsung menendang salah satu kaki Wang Wu. Ah! Wang Wu berteriak sambil memegangi kakinya. Tapi Zhao Sanhe mengabaikannya, dia berjalan untuk membawa kerah Wang Wu, seolah menyeret seekor anjing mati, berjalan kembali ke tubuh Li Dong, dan melemparkan Wang Wu ke tanah. Tidak. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa melakukan ini. Suara Wang Wu penuh ketakutan, dan dia dengan gemetar berkata, saya dari keluarga Cui di utara, tidakkah Anda takut bahwa keluarga Cui akan membalas dendam? Pada saat ini, dia sangat malu. Di mana arogansi pertama kali? Pembalasan. Jika mereka datang, aku tidak bisa memintanya. Li Dong berjongkok, mengulurkan tangannya, dan menepuk wajah Wang Wu. Ledakan. Kalimat ini, seperti guntur yang teredam, menghantam hati Wang Wu dengan keras. Dia bilang dia tidak bisa memintanya. Bukankah dia takut keluarga Cui akan mengirim orang kuat untuk menghancurkan mereka? Orang ini hanyalah iblis, hanya orang gila. Membelinya. Petik 2. Li Dong berdiri dan berkata dengan ringan. Wang Wu hanya merasa napasnya berhenti. Dikubur, mereka ingin mengubur diri sebagai pupuk bunga. Detik berikutnya, tubuhnya bergetar hebat, seperti menyaring sekam, bahkan ketakutan dan mengompol. Tidak, tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, jangan bunuh aku, tolong, tolong lepaskan aku salah, aku salah. Dia menangis dan menangis, seperti Wang Xing sebelumnya, memohon belas kasihan karena malu, dan terus-menerus bersujud. Tapi Li Dong mengabaikannya, berbalik dan pergi. Karena pihak lain berani datang ke sini dari utara untuk membalas dendam, dia seharusnya memiliki kesadaran untuk dibunuh. Ini adalah akhir yang layak. Kakak, bagaimana dengan wanita gila di keluarga Wang? Bunuh saja. Setelah Zhao Sanhe berurusan dengan Wang Wu, dia mengikuti Li Dong dan bertanya. Li Dong berkata sebelumnya bahwa dia akan menggunakan Wang Xiaoyun sebagai umpan untuk memancing, tetapi sekarang semua ikan telah ditangkap dan mereka semua tertangkap oleh jaring. Jadi Zhao Sanhe bertanya pada Li Dong. Bagaimanapun, wanita gila itu pergi untuk membunuh Li Dong dan Lin Yurou sebelumnya, dan Zhao Sanhe berpikir lebih baik bertanya lebih jelas. Bagaimana jika Li Dong ingin mengenal wanita itu sendiri? Aku tidak pernah membunuh wanita, lakukan saja sesukamu. Li Dong melambaikan tangannya. Bab 107. Ya Pak. Petik 2. Beberapa menit kemudian, Skar mereka kembali. Para elit yang dibawa Wang Wu semuanya dijatuhkan oleh mereka. Pada saat ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Mereka telah mengalami efek pelatihan selama periode waktu ini, dan mereka benar-benar tak tertandingi. Mereka semua sangat bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk berteriak ke langit. Apa yang kamu bicarakan? Li Dong sedikit mengernyit melihat Skar yang mengepul dan yang lainnya. Setelah pertempuran ini, tidak satu pun dari 50 orang yang meninggal. Hanya 6 yang terluka, bahkan tidak ada yang terluka parah. Hasil seperti itu sangat menakjubkan. Namun,
di mata Lidong, ini belum mencapai garis yang lewat. Mendengar kata-kata Lidong, Scar dan yang lainnya tiba-tiba terdiam. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Semua orang merasa bahwa mereka sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Lidong, mereka jauh lebih buruk, lemah seperti semut. Tidak ada yang meragukan bahwa bahkan jika mereka pergi bersama, begitu konfrontasi pecah dengan seluruh kekuatan mereka, saya khawatir itu tidak akan berlangsung selama 3 menit. Kapan kamu akan melewati semua level sebelum kamu dianggap lulus, dan sekarang kamu bangga dan berpuas diri? Lidong melirik mereka dengan dingin, semua orang menundukkan kepala, tidak berani menatap Lidong. Tinggalkan beberapa orang untuk membersihkan medan perang, dan yang lainnya akan mengikutiku ke rumah Wang. Petik 2. Lidong berbalik dan pergi, Zhao Sanhe dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Keluarga Wang. Wang Lai terus berjalan-jalan di aula. Wajahnya penuh kegembiraan, dan dia mulai bermimpi tentang dominasi raja di Laut Cina Timur setelah kematian Zhao Sanhe. Belum lama ini, dia mendapat kabar bahwa selain Wang Wu memimpin orang-orang dari ibu kota provinsi juga pergi untuk membunuh Zhao Sanhe, dan mereka dipimpin oleh 5 harimau ibu kota provinsi, dengan lebih dari 200 rakyat. Jadi dia berpikir dalam hatinya, begitu banyak orang pergi, bahkan jika ada master sejati oleh Zhao Sanhe, saya khawatir dia tidak bisa menolaknya, kan? Meskipun rencananya adalah mengirim Wang Wu ke kematian, jika Wang Wu tidak mati, Zhao Sanhe akan dibunuh sebagai gantinya, dia akan lebih bersedia untuk melihat hasilnya. Bagaimanapun, Wang Wu juga berasal dari keluarga Cui Utara. Jika dia meninggal di Laut Cina Timur, keluarga Cui akan mengirim orang kuat, dan dia mungkin akan memiliki beberapa masalah kecil. Wang Lai bermimpi tentang semua hal baik, dan kemudian dia melihat Wang Yezheng mengawasinya dengan tenang. Kenapa? Apakah kamu khawatir tentang keselamatan Wang Wu? Wang Ye tidak berbicara, jadi dia menundukkan kepalanya dengan cepat. Tentu saja dia mengkhawatirkan keselamatan Wang Wu, dan dia lebih membenci kekejaman Wang Lai. Itu adalah saudaranya, Wang Lai sebenarnya tega membiarkannya mati. Wang Lai saat ini bukan lagi anak baik yang menuruti kata-katanya sebelumnya, tetapi telah menjadi keberadaan yang benar-benar kejam. Yakinlah. Petik 2. Wang Lai tertawa dan berkata, setelah rencanaku selesai dan Zhao Sanhe dimusnahkan dengan bantuan keluarga Cui, aku akan membawa kepalanya kembali dan meletakkannya di depan makam Wang Xing dan Wang Wu sebagai upacara peringatan. Petik 2. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu, mengeluarkan ponselnya, dan memutar nomor Wang Xiaoyun. Dari tadi malam hingga sekarang, dia belum berbicara dengan Wang Xiaoyun di telepon. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Dia tidak sabar untuk mendengar kabar baik bahwa Zhao Sanhe telah dihancurkan segera. Tetapi, maaf, telepon yang Anda panggil dimatikan. Suara wanita dingin datang dari mikrofon, menyebabkan alis Wang Lai sedikit mengernyit. Mengapa dimatikan? Dia samar-samar merasakan sesuatu yang salah di hatinya, tetapi kemudian dia berpikir, Wang Xiaoyun harus bertarung dengan 5 harimau di ibu kota provinsi. Dalam hal ini, tentu saja, dia tidak akan terganggu oleh faktor eksternal. Ketika semuanya selesai, mereka akan menelepon. Memikirkan hal ini, dia santai. Ayah, kamu tahu, sekarang keluarga Wang ada di tangan ayah dan anak kita, perubahannya tidak sepele. Keluarga Wang kita ditakdirkan untuk bangkit dan menjadi raksasa sejati. Petik 2. Wang Lai berkata dengan gembira, pada saat itu, saya akan membiarkan Wang Xiaoyun menjadi kepala keluarga dan bergabung dengan kekuatan ibu kota provinsi. Di masa depan, keluarga Wang tidak hanya akan menjadi penguasa Laut Cina Timur, tetapi juga membuka jalan baru di ibu kota provinsi. Bab 108. Tampaknya sebuah gambar telah muncul di depan matanya, dan gambar itu, seluruh Laut Cina Timur, dan bahkan seluruh ibu kota provinsi, akan takut padanya, Wang Lai. Mereka semua takut pada keluarga kerajaannya.
Semua orang bergidik ketika berbicara tentang keluarga Wang. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan bahkan bertanya-tanya di mana dia akan meletakkan anggur perayaan nanti. Selama ada beberapa kacang dan kamu tidak akan terlalu mabuk, mengapa kamu mulai berbicara omong kosong? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu, dengan nada main-main. Ekspresi Wang Lai berubah, dan dia tiba-tiba berbalik, siapa yang akan datang ke rumah Wang saat ini? Suara ini terasa asing baginya, bukan seseorang yang dikenalnya. Kemudian dia melihat sekelompok orang masuk. Sekitar 40 atau 50 orang, masing-masing dari mereka mengalami mati lemas yang kuat, seolah-olah mereka baru saja mengalami pertempuran. Wang Lai melirik orang-orang ini dan hanya mengenali satu dari mereka. Zhao Sanhe. Zhao Sanhe, apakah itu kamu? Pupil Wang Lai mengecil, dan kemudian tatapannya jatuh pada Li Dong lagi. Dia menyadari bahwa Zhao Sanhe sebenarnya berada di belakang Li Dong dengan satu posisi, tampak seperti pengikut. Kamu, siapa kamu? Dikabarkan bahwa Zhao Sanhe memiliki kakak laki-laki, kan? Selamat, tebakanmu benar, tapi sayangnya tidak ada hadiah. Li Dong mengangkat bahu. Dia berjalan melewati Wang Lai seperti bukan siapa-siapa, berjalan ke bagian atas aula dan duduk. Dia juga membersihkan cangkir dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Wajah Wang Lai sedikit pucat saat ini, dia tidak menunggu kabar baik, tetapi menunggu Zhao Sanhe dan yang lainnya. Jadi, di mana Wang Wu? Bagaimana dengan orang-orang yang dia bawa? Bagaimana dengan Wang Xiaoyun? Di mana 200 elit seperti 5 macan di ibu kota provinsi? Di mana mereka? Apakah kamu terkejut? Mengapa bukan putrimu Wang Xiaoyun atau saudara laki-lakimu Wang Wu, tetapi kami? Li Dong menyesap teh dan bertanya sambil tersenyum. Wang Lai menggelengkan kepalanya. Dia menatap Li Dong. Li Dong masih duduk di sana dengan tenang, minum teh dengan tenang. Dia memandang Zhao Sanhe lagi dan menemukan bahwa Zhao Sanhe memandangnya seperti orang mati. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari. Wang Wu dan yang lainnya mungkin sudah selesai, putrinya Wang Xiaoyun, dan kelima harimau di ibu kota provinsi semuanya sudah selesai. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Tapi Wang Lai tidak percaya di dalam hatinya. Ada begitu banyak orang kuat, di antaranya Wang Wu membawa kembali tuan yang kuat, mengapa mereka begitu pergi? Kamu, bibir Wang Lai bergetar, menatap Li Dong. Meskipun keluarga kerajaan Anda memiliki orang-orang dari keluarga Cui Utara untuk diandalkan, kekuatan keluarga Anda hanya sedikit lebih kuat daripada keluarga Su. Petik 2. Li Dong berkata dengan enteng, keluarga Su pernah pergi ke ibu kota provinsi untuk menemukan seorang guru besar sebagai penyelamat, bernama Ding Yang, apakah kamu tahu ini? Wang Lai tidak berbicara. Grandmaster itu dihancurkan olehku, dan keluarga Su dihancurkan olehku. Petik 2. Suara Li Dong masih tenang, jadi, menurutmu apa yang kakak dan putrimu bawakan untukku? Kamu tidak perlu menunggu mereka, mereka tidak akan pernah datang lagi. Petik 2. Kata-kata itu jatuh. Seperti sedotan terakhir yang meremukkan unta. Wang Lai hanya merasa kepalanya disambar petir, dan dia bodoh. Tuan Ding yang dibunuh olehnya, dan keluarga Zhao, ibu kota provinsi, dihancurkan karena dia. Sekarang Grandmaster dari keluarga Cui Utara sudah berakhir. Dan dia sebenarnya ingin memprovokasi karakter yang begitu mengerikan. Oke, sudah selesai. Sekarang aku nyatakan bahwa mulai sekarang, Dong Hai, tidak akan ada lagi raja. Li Dong meminum teh di cangkir teh dan memberikan kalimat terakhir. Bab 109. Keluarga Wang hancur. 5 harimau dari ibu kota provinsi membawa lebih dari 200 orang ke Laut Cina Timur, tetapi tidak satu pun dari mereka yang kembali. Sepenuhnya dimusnahkan. Lebih banyak berita keluar bahwa bahkan keluarga Cui Utara juga memiliki seorang Grandmaster yang terlibat, tetapi mereka masih dihancurkan. Dan Zhao Sanhe di Laut Cina Timur yang melenyapkan ini.
Berita ini menyebar ke seluruh provinsi dengan kecepatan badai dan menyebar ke segala arah. Satu demi satu terkejut. Percakapan berikut beredar di antara keluarga besar, serta dunia bawah tanah di dalam dan di luar provinsi. Pernahkah kamu mendengar, Wang Xiaoyun, Wu Hu dan 200 saudara elit mereka, semuanya terlipat di Laut Cina Timur, tidak ada dari mereka yang kembali. Petik 2. Benarkah? Masing-masing dari kelima harimau itu adalah kuasa Grandmaster. Bersama-sama, mereka bahkan dapat melawan Grandmaster. Siapa yang bisa membunuh mereka di Laut Cina Timur? Siapa lagi? Ketika itu adalah Zhao Sanhe. Saya mendengar bahwa dia menghancurkan keluarga Su di Laut Timur belum lama ini, dan sekarang bahkan keluarga Wang telah pergi. Petik 2. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa orang-orang dari keluarga Cui Utara juga telah mengambil tindakan, dan seorang Grandmaster dikirim, tetapi mereka juga terlibat di sana. Petik 2. Apakah Zhao Sanhe begitu hebat? Sial, aku belum pernah mendengarnya, ini benar-benar mengejutkan. Petik 2. Juga, apakah kamu ingat Ding yang dari keluarga Zhao? Dia juga berada di Laut Cina Timur. Mungkinkah Zhao Sanhe membunuhnya? Tidak mungkin, saya telah melihat Zhao Sanhe, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Grandmaster. Petik 2. Siapa itu? Kapan Dong Hai memiliki karakter yang begitu kuat? Untuk sementara waktu, Zhao Sanhe di Laut Cina Timur, dengan nama ini, langsung menyapu provinsi di dalam dan di luar dengan postur yang tak terkalahkan. Dan Laut Cina Timur secara langsung diikuti oleh banyak orang, dan petinggi yang tak terhitung jumlahnya mengarahkan pandangan mereka ke sisi ini. Pada saat ini, Dong Hai mendengar sepatah kata pun. Di masa depan, tanpa persetujuan, pasukan keluarga di tempat lain berani menyerang Laut Cina Timur tanpa izin, tanpa belas kasihan. Kalimat ini keluar. Seluruh ibu kota provinsi mendidih. Gila, terlalu gila. Meskipun semua orang sangat marah, tidak ada yang berani membuat masalah di Laut Cina Timur. Apakah Anda bercanda? 2 Grandmaster dan 5 calon Grandmaster baru saja rusak di sana. Siapa yang berani lewat dengan mudah? Bahkan raksasa kelas 1 di ibu kota provinsi harus menimbangnya. Menambah banyak industri yang ditinggalkan oleh Wang Xiaoyun dan yang lainnya di Laut Cina Timur, itu adalah roti kukus yang manis. Akibatnya, banyak pasukan bawah tanah tidak lagi memperhatikan masalah ini, tetapi mengambil tindakan satu demi satu untuk merebutnya. Utara, keluarga Cui. Suami dari istri kedua Nona Cui meninggal di Laut Cina Timur. Berita itu sampai ke keluarga senior Cui hampir seketika. Sebagai keluarga kaya di utara, dengan kemampuan keluarga Cui, di utara bisa masuk 10 besar, dengan aset mencapai triliunan, dan kontaknya di semua aspek menembus hampir semua kekuatan. Apakah itu Baidao tingkat tinggi, atau dunia bawah tanah? Hampir seluruh dunia timur ditutupi dengan tentakel keluarga Cui. Meskipun itu hanya menantu yang pulang, begitu berita itu menyebar, itu masih tampak seperti bom, meledakkan orang-orang keluarga Cui ke dalam kebingungan. Kemudian diikuti, tentu saja, itu adalah kemarahan yang mengerikan. Siapa yang berani? Siapa yang berani membunuh suamiku? Pada saat ini, di sebuah villa keluarga Cui, seorang wanita menangis dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia adalah wanita kedua dari keluarga Cui, Cui Fang, yaitu istri Wang Wu. Di sisinya, ada beberapa saudara laki-laki dan perempuan yang menghiburnya. Mata Cui Fang bengkak karena menangis. Sebagai wanita kedua yang mulia dari keluarga Cui, dia bersedia menikah dengan pria dari keluarga kecil di Dong Hai. Meskipun dia adalah menantu, dia sangat mencintai Wang Wu di dalam hatinya. Bab 110. Kali ini Wang Wu menawarkan diri untuk kembali ke Laut Cina Timur. Dia pikir dia akan sangat mudah jika Grandmaster He Zong mengikuti. Tapi dia tidak menyangka Wang Wu akan terpisah darinya selamanya. Tiba-tiba, suara-suara kacau muncul di pintu. Semua orang dengan cepat berdiri, kecuali Cui Fang dan wanita yang menghiburnya, semua orang menyambutnya.
Saya melihat seorang pria parubaya yang lembut dan elegan berjalan masuk dengan cepat. Paman, bagaimana Anda membuat Anda khawatir? Petik 2. Seorang pria muda buru-buru berkata. Pengunjungnya adalah kepala keluarga Cui saat ini, Cui Jianhua. Katakan, apa yang terjadi? Saya mendengar orang mengatakan bahwa Wang Wu terbunuh di Laut Cina Tenggara. Wang Wu bertanya dengan ekspresi muram. Ya, Paman, saya sudah menghubungi orang-orang di ibu kota Provinsi Selatan. Berita itu telah dikonfirmasi. Wang Wu memang mati di Laut Cina Timur. Petik 2. Pria muda itu memandang Cui Jianhua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Pemuda ini adalah keponakan Cui Jianhua, bernama Cui Ze, dan dia dianggap sebagai kehadiran yang sangat baik di generasi muda keluarga Cui. Meskipun dia bukan orang biologis Cui Jianhua, dia telah menjadi tangan kiri dan tangan kanan Cui Jianhua karena kemampuannya yang luar biasa. Siapa itu? Cui Jianhua bertanya. Kudengar itu adalah orang bernama Zhao Sanhe, kata Cui Ze. Zhao Sanhe. Cui Jianhua terkejut sejenak, dan kemudian dia sedikit mengernyit, seolah-olah dia berpikir di mana dia pernah mendengar nama ini. Saya dengan hati-hati menyelidiki melalui kontak dan menemukan bahwa Zhao Sanhe tampaknya adalah orang Chen Xiaodao. Kata Cui Ze dengan wajah serius. Chen Xiaodao. Pada saat ini, wajah Cui Jianhua sedikit berubah. Dia akhirnya ingat bahwa nama itu memang karena fakta bahwa Chen Xiaodao telah muncul dalam kecerdasannya. Di utara, selain banyak raksasa super, ada kekuatan lain yang membuat semua raksasa takut. Pintu pisau. Kecepatan kebangkitan kekuatan ini sangat mencengangkan. Hanya dalam waktu 10 tahun, ia telah berkembang dari geng bawah tanah kecil menjadi kekuatan yang sebanding dengan keluarga super kaya. Tuannya, Chen Xiaodao, adalah legenda di utara. Pada usia 20-an, dia telah melampaui tuannya dan melangkah ke alam di atas tuannya. Tuan besar, keberadaan seperti itu tidak terbayangkan bagi orang biasa, oleh karena itu, bahkan keluarga kaya seperti keluarga Cui Utara, mereka harus takut pada 3 poin ketika mereka menyebutkan pisau kecil itu. Hah, bagaimana dengan orang-orang Chen Xiaodao? Cui Jianhua mendengus dan berkata dengan dingin, orang-orang dari keluarga Cui saya tidak dibunuh ketika mereka mau, dan mereka bukan orang biasa yang meninggal, mereka adalah menantu saya dari Cui Jianhua. Petik 2. Pergi. Biarkan Hua Wen Hua Wu dan mereka berdua segera pergi ke Laut Cina Timur dan bawa kembali kepala Zhao Sanhe kepadaku. Cui Jianhua mengeluarkan perintah. Namun, Cui Ze buru-buru berkata, Paman, tolong pikirkan 2 kali. Petik 2. Apa lagi yang harus dipikirkan 2 kali? Cui Jianhua berkata dengan marah. Karena selain Wang Wu, ada juga Paman Zong yang terbunuh di Laut Cina Timur. Cui Ze berkata dengan sungguh-sungguh. Kata-kata jatuh. Pupil Cui Jianhua tiba-tiba menyusut. Apa? Lao Zongze ada di Laut Cina Timur. Hatinya sangat sakit, He Zong adalah master sejati. Bahkan untuk keluarga Cui, sangat menyakitkan kehilangan orang yang begitu kuat. Ya, Paman, selain Paman Zong, ada juga Ding Yang, Grandmaster keluarga Zhao di Provinsi Selatan, dan 5 calon Grandmaster. Mereka pergi untuk membunuh Zhao Sanhe bersama, tetapi mereka semua mati di Laut Cina Timur. Dikabarkan bahwa Zhao Sanhe juga terbunuh. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.